Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel MGMP IPA. Kali ini kita masih membahas belajar bersama prediksi UM tahun 2021. Langsung saja kita akan membahas pilihan ganda nomor 11. Kita masuk ke tekanan pada zat, pressure atau P. Nah, kisi-kisinya disajikan gambar siswa dapat menentukan besar gaya angkat dengan menggunakan prinsip Pascal dengan benar. Gaya angkat hukum Pascal ini kita lihat. Jadi ini kita lihat bagian ini. Jadi kita lihat bagian ini. Kita lihat bagian ini bahwa pressure atau tekanan itu gaya dibagi luas alas atau bidang tekan. Nah, ini ya. Oleh karena itu, khusus pada hukum Pascal, gaya angkat itu P1 sama dengan P2. Nah, berarti ini tekanan pada P1, ini P2. Sama dengan itu. Jadi bisa dirumuskan F1 per A1 dibagi F2 per A2. Berarti ini dibagi luas ini dan gaya ini dibagi ini. Nah, jadi kita lihat aplikasinya. Perhatikan gambar alat hidrolik berikut ini. Kalau saya lihat pasti yang keluar hidrolik ini UN IPA tahun 2024. Jika luas bidang penghisap A dan B masing-masing 60 cm, berarti ini 60. Maaf ya. A dan B, berarti ini B, ini A, ini 4200. Ini yang ini masuk sini, yang ini 60. Gaya F yang harus dihasilkan adalah berarti yang ditanyakan tuh ini pada F pada A. Nah, jadi simpel saja rumusnya. Berarti F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi F2, atau FA dibagi AA sama dengan FB dibagi AB. Kita masukkan saja. Nah, seperti ini ya. Berarti yang ditanyakan adalah FA. Berarti FA sama dengan FB dibagi AB kali A1. Kita masukkan, berarti 3500 ini masuk sini, masukkan sini, dibagi luas bidang tekannya yaitu 4200 dikali 60 yang luas bidang dari bejana yang A. Terus coret berarti 35 bagi 42 dikali 60, disederhanakan lagi dibagi ini ya, disederhanakan ini 5, ini 6 dibagi, berarti 5 per 6 kali 60 sama dengan 300 per 6 sama dengan 50 cm. Ingat rumusnya ini ya. Berarti nanti bila kamu disuruh mencari, berarti misalkan ini ya, saya jelaskan lagi, ini tidak terlalu jelas. Berarti kalau disuruh mencari FA, berarti FA sama dengan FB, FB ya, mohon maaf agak jelek, dibagi alas B dikali alas A. Jadi simpel seperti ini. Nah, jadi dimasukkan rumusnya, ketemu 50 cm. Berarti rumus ini harus kamu hafalkan ya untuk mengerjakan soal nomor ini. Lanjut, kita masuk ke selanjutnya. Kita masuk ke pilihan ganda nomor 12, tekanan pada zat masih, yaitu kelas 8. Disajikan gambar, ada gambar nanti. Siswa dapat menganalisis konsep terapung, melayang, tenggelam berdasarkan konsep hukum Archimedes. Nah, kita simak ini bagaimana konsep hukum Archimedesnya. Perhatikan baik-baik bahwa hukum Archimedes atau disebut juga gaya apung. Gaya apung itu dipengaruhi oleh rho. Rho itu apa? Rho adalah massa jenis. Jadi kalau misalkan ini ada benda, ini ada zat cair. Jika massa jenis benda lebih kecil daripada zat cair, dia terapung. Jika massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair, dia melayang. Sebaliknya,
Jika massa jenis benda lebih besar terhadap massa jenis zat cair, dia tenggelam. Makanya konsep ini harus kamu tahu. Ini ada segitiga hafal, bisa kamu hafalkan bahwa rho atau massa jenis itu sama dengan massa dibagi volume. Massa itu satuannya kilogram, kemudian volume satuannya meter kubik. Boleh juga gram, sentimeter kubik juga boleh. Kita aplikasikan ke soal, coba. Kita coba mengaplikasikan ke soal. Nah, contoh ya. Ini ada soal tahun 2012 misalkan ini ya. 4 benda terdapat pada tabel diletakkan di dalam bejana berisi air. Air memiliki massa jenis 1,0 gram cm kubik. Gambar yang tepat menunjukkan kedudukan benda adalah, jadi zat cair ini semuanya adalah 1. Ingat, kalau massa benda lebih besar, massa jenis benda lebih besar, dia tenggelam. Kalau lebih kecil, dia melayang. Kalau sama dengan, dia terapung. Jadi seperti ini. Saya ulangi lagi. Jika massa jenis benda lebih kecil, dia terapung. Jika massa jenis benda sama dengan massa jenis air, dia melayang. Sedangkan jika massa jenis benda lebih besar daripada zat cair, dia tenggelam. Kita analisis yang A, kita coba yang A. 4 dia terapung, padahal 4 itu 2,8. Seharusnya 2,8 dengan 1 besar 2,8. Seharusnya 4 itu tenggelam. Ini berarti salah ini. Kita analisis yang B juga. Yang B ada angka 1 di sini. Angka 1 itu 0,54. 0,54 dibandingkan 1,0 tentunya lebih besar 1,0. Harusnya 1 ini terapung di sini. Berarti ini salah juga. Kita lihat yang C sekarang. Kita lihat 3 itu 1,2 dia terapung. Wah, ini salah juga ini. Seharusnya dia di sekitar sini. Ini yang betul ini. Ini 1 berarti melayang betul karena kurang dari 1. Ini 4, dia 2,8, dia tenggelam betul. 3 dia ke sini. Nah, itu. Nah, ada teman saya ini Pak Dayat. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita simak lagi berikutnya. Pak, misalkan massa jenisnya belum diketahui, kamu pakai rumus ini, pakai rumus massa jenis rho sama dengan M bagi V. Ini biasanya saya curiga, saya memprediksi nanti yang keluar seperti ini. Kamu disuruh menghitung massa jenis, kamu disuruh menjelaskan di manakah letaknya. Apakah letaknya nanti terapung atau tenggelam atau melayang. Jadi apakah tenggelam ataukah melayang atau terapung. Jadi kamu disuruh milih nanti. Tapi harus kamu selesaikan seperti ini dulu. Misal ya, ini ada benda ditimbang itu 158 gram. Kemudian ada benda ini dimasukkan dalam gelas ukur dari 20, kemudian naik menjadi 40. Jadi volumenya itu gampang, berarti 40 dikurangi ini adalah 20. Berarti volumenya adalah 20. Berarti masanya 158 dibagi 20 sama dengan 7,9. Jadi kalau masanya 7,9, misalkan massa jenisnya air adalah 1 gram per mililiter, berarti dia harus tenggelam. Jadi seperti itu contohnya. Nah, lanjut. Kita masuk ke pilihan ganda nomor 13. Kita masuk ke getaran dan gelombang, masih kelas 8. Disajikan gambar gelombang, siswa dapat menyimpulkan besar panjang gelombang dan cepat rambat gelombang. Jadi ada 2 pertanyaan ini ya. Yang pertama panjang gelombang atau lambda. Lambda itu lambdanya seperti ini. Kemudian cepat rambat gelombang atau kecepatan FV, mohon maaf. Bagaimana caranya? Kita simak. Jadi gini, saya terangkan dulu konsepnya dulu. Gelombang itu seperti ini. Ada bukit, ada lembah, ada bukit dan seterusnya sampai panjang. Yang disebut satu gelombang itu terdiri dari 1 bukit dan 1 lembah. Ini yang disebut satu gelombang. Kalau 1 bukit saja atau 1 lembah saja, itu artinya setengah gelombang atau setengah lambda. Misal ini sampai sini, ini sampai sini misalkan 12. Berarti ini sampai sini adalah 12. Berapakah lambdanya? Berarti ini ada bukit,
ibaratkan ada benjolan lah. Ini ada benjolan 1, 2, 3, dibagi 3 saja. Berarti masing-masing benjolan itu nanti nilainya adalah, kalau 12 dibagi 3 berarti 4. Berarti panjang gelombangnya berapa? Berarti panjang gelombang itu 2 benjolan, berarti 4 tambah 4. Berarti lambdanya adalah 8. Jadi untuk mencari lambda seperti itu. Gampang ya. Satu lambda itu boleh satu bukit, satu lembah, atau puncak ke puncak ini juga termasuk satu lambda. Oke, lanjut. Bagaimana cara mengaplikasikannya ke soal? Kita simak. Ini caranya bagaimana ini? Nggak ada soalnya ini. Nanti kita bahas soalnya. Kita masuk dulu ke pilihan ganda nomor 14. Kita masuk ke apa ini? Gangguan mata jenis lensa. Berarti nanti ada gangguan mata, ada gambar ya. Kemudian lensa mata yang dapat dipakai apa? Nah, saya jelaskan dulu ini. Nah, perhatikan ini. Nah, ini ya. Yang sering keluar tuh ini. Yang pertama adalah miopi, yang kedua hipermetropi. Ini rabun jauh, yang ini rabun dekat. Nah, rabun jauh dan rabun dekat dipengaruhi oleh letak titik bayangan. Jadi mata yang normal, bayangan tuh selalu jatuh di sini. Jatuh tepat di retina. Sedangkan penderita miopi bayangannya di depan retina di sini. Yang jauh miopi di depan, yang dekat rabun jauh, rabun dekat letaknya di belakang retina. Jadi untuk menghafalkannya simple, miopi atau rabun jauh bayangannya di depan, kebalikannya hipermetropi, rabun dekat bayangannya di belakang. Caranya bagaimana? Kalau miopi dia menggunakan kacamata lensa cekung atau min. Jadi yang anak-anak yang punya kacamata lensa min berarti kamu menderita miopi, rabun jauh. Sedangkan hipermetropi kebalikannya, dia menggunakan kacamata lensa positif atau cembung. Ini biasanya diderita oleh orang yang sudah berusia tua, karena usia juga mengakibatkan bayangannya terletak di belakang retina. Jadi kamu pilih saja, kalau ada gambar seperti ini, oh ini bayangannya di depan retina, berarti rabun jauh atau miopi. Bayangannya di belakang retina, berarti hipermetropi. Kalau miopi min, rabun jauh itu min, rabun dekat itu plus. Seperti itu. Kita bahas yang terakhir, yaitu pilihan ganda nomor 15. Terdapat peristiwa interaksi muatan. Kamu disuruh gaya kolom ini ya. Nah, kayak ini kelas 9 ini, semester kemarin kalau nggak salah, semester 1 ya. Kita akan simak bagaimana penjelasannya. Nah, jadi gini, rumus dari hukum kolom, gaya kolom adalah F sama dengan K kali Q1 kali Q2 bagi R kuadrat. Ingat, gaya kolom itu terjadi jika ada dua muatan didekatkan. Dia bisa tarik-menarik, dia juga bisa tolak-menolak, dan bisa dihitung. Menghafalkannya simpel lah pakai bahasa Jawa. Gaya kolom sama dengan kakiku loro R kuadrat. Mohon maaf kalau yang tidak paham bahasa Jawa ya. Kakiku K, Q1, Q2 dibagi R kuadrat. Kita langsung ke aplikatifnya. Jadi contoh soal seperti ini ya. Dua buah muatan, Q1-nya 2, kali 10 pangkat min 6 kolom, Q2-nya 6 kali 10 pangkat min 6 kolom, dipisahkan jarak 6 cm. Ingat, satuan jarak atau R itu harus meter. Makanya untuk mengubahnya cukup dikali 10 pangkat min 6. Berarti 6 cm jadikan meter cukup dikali 10 pangkat min 6. Kita tulis apa adanya. Q1 2 tulis di sini, Q2 tulis di sini. Nah, dimasukkan sekarang gaya kolom sama dengan kakiku loro. K itu konstanta. Konstanta itu selalu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Jadi kita masukkan, ini dimasukkan Q1-nya 2, Q2-nya 6 kali 10 pangkat min 4. Kemudian R-nya 6 kali 10 pangkat min 2, tapi dikuadratkan. Ingat, kuadrat itu penting.
Untuk mengerjakannya kalian kuadratkan lebih dahulu. Caranya bagaimana? Berarti untuk mengerjakan ini, jadi 6 kali 10 pangkat min 2 dalam kurung kuadrat. 6 kuadrat dulu, 6 kuadrat hasilnya 36. Kemudian 2 kali min 2. Jadi 6-nya dikuadratkan, hasilnya 36. 10 min 2-nya dengan 2 ini dikalikan. Nah, 2 kali min 2 sama dengan min 4. Nah, ya. Kena dari mana min 4? Karena min 2 kali 2. Nah, setelah itu kamu sederhanakan. 36. Ini ada 6, berarti ini habis tinggal 1. Ini 6. 9 kali 2 berarti 18 dibagi 6 sama dengan 3. 3 kali 10 pangkat min 3. 10 min 3 dari mana? Nah, ini ya. Ini perkalian kuadrat ya, perkalian pangkat. Untuk perkalian pangkat seperti cukup kamu tambahkan 9 tambah min 6 tambah min 4. Berarti adalah min 1. Oke. Berarti 10 pangkat min 1 dibagi 10 pangkat min 4. Kalau ada seperti ini, nah, kalau tadi misalkan ya, kalau ini ditambah, kalau ada pembagian, ini kan tadi 9 tambah min 6 tambah min 4. Kalau ada pembagian pangkat seperti ini dikurangi, berarti min 1 dikurangi dalam kurung min 4. Saya tulis di sini ya. Berarti 10 pangkat min 1 dibagi 10 pangkat min 4 berarti sama dengan 10 pangkat min 1 dikurangi min 4. Min kali min plus berarti 10 min 1 tambah 4. Hutang 1 punya uang 4 berarti 10 pangkat 3. Ketemulah di sini. Jadi seperti itu anak-anak. Semoga bermanfaat. Diulang-ulang lagi bagaimana cara mengerjakannya. Mohon maaf jika terlalu terburu-buru. Salam dari MGMP IPA. Mohon subscribe untuk dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.